Hidup ini ujian, hidup ini nandur. Nanti setelah wafat baru dilihat tanduranmu panen apa enggak. Lu gak nandur kok panen, yaitu orang sekarang. Gak melo ujian kok njaluk lu lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala jamil anbiya al mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidihi wa li masyayikhi wa man waina kulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bi sirril Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa man yukazzibu bihadal hadis. Fadharni, maka tinggalkanlah saya Muhammad, wa man yukazzibu bihadal hadis, dan tinggalkan orang-orang yang tetap tidak percaya ya dengan Tuhan, dengan kamu. Jadi Bapak Ibu, Allah sering di dalam beberapa ayat mengingatkan Nabi Muhammad, sudah orang yang tetap tidak percaya kamu sebagai Rasul, ya, sekaligus berarti tidak percaya pada aku sebagai Tuhan, ya, bahkan mendolimi kamu, memusuhi kamu, ya, jarnowai darni itu kan, itu sudah bagian saya. Bapak Ibu, jadi Kanjeng Nabi itu sangat berharap semua orang itu beriman gitu. Ya, bahkan suatu ketika seperti memaksa Gusti Allah itu, kayak riwayat ya yang walaupun itu ada dua pendapat bahwa Abu Thalib sampai akhir hayatnya kan tidak mengucapkan syahadat. Ya. Nabi Muhammad diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Jadi Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu paling cintai. Hidayah itu hakku. Tugas kamu hanya menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kamu kan hanya berdakwah, ngajak mereka ya ingat Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan dakwah Islam itu sebenarnya kan istilah yang di Quran tidak ada. Kita ini kan dakwah Islam. Di Quran itu kata dakwah itu bukan ilal Islam, ilallah. Jadi ngajak itu bukan ngajak masuk Islamnya. Yang paling penting ngajak ingat Allah, taat Allah. Kalau dakwah Islam ya itulah. Ya. Quran 222 kali Bapak Ibu kalau hitung dakwah itu ilallah. Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Nabi itu diperintah wa da'iyan ilallah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah. Muhammad, tugas kamu berdakwah. Orangnya disebut dai. Dai itu ya mubaligh. Kiai lah. Tapi ilal Islam tidak ada, Pak. Dakwah Islam, ilal Islam di Quran itu tidak ada. Semua ilallah.
Di dalam surat Ar-Ra'd 14 lebih tegas lagi, Ar-Ra'd 14. Lahu dakwatul haqq. Jadi dakwah yang hak sing bener itu lahu itu kan lillah. Dalil Islam, ya kamu ngajak orang masuk Islam dan setelah jadi Islam tidak ingat Allah kan percuma. Itu kan pembeloan orang-orang yang belajar agama tidak detail, tidak esensi. Islam. Ya. Ilallah lahu dakwatul haq, Bapak Ibu. Ar-Ra'd ayat 14 ya. Dakwah yang hak sing bener itu lillah. Jadi yang penting bukan masuk Islamnya, yang lebih penting sebenarnya ingat Allahnya itu. Ya. Walaupun Islam sholat mawon, waktu sholat ndak iling Allah, iling HP, dan fawailul lil musallin. Karena waktu sholat ndak ingat Allah, mestinya sholat ingat Allah, ya malah ingat HP. Bahkan dulu tapi Bu, duit hilang ndak ketemu mulai pagi sampai sore. Kabeh ndak ngaku mbahnya itu duitku lho 50.000 kabeh gak ono sing ngaku. Ya wis tak nggih salat dhisik asar. Jadi setelah asar itu sholat sunnah boleh lil hajat. Mestinya setelah sembahyang asar kan tidak ada sembahyang sunnah, ya. Tapi kalau lil hajat boleh, karena hajat tertentu, ada hujan, ada gempa bumi, ya. Oh enggak, ya. Termasuk duitku mulai pagi sampai sore gak temu tak sembahyang hajat. Allahu Akbar. Malah iling duit, wah iya ning sore bantal. Tinggi sholat nih. Jadi sholat itu bukan untuk mengingat Allah, malah cara yang paling efektif, cara yang paling jitu untuk golei duit. Jadi ya ini Quran bicara. Jadi 222 kali saya menghitung. Kata da'a yaitu dakwah. Kadang dakwah yaitu doa. Kalau dakwah artinya ngajak, ya doa artinya berdoa. Semuanya kepada Allah, tidak ada kepada Islam. Jadi pengertian dakwah Islam itu tidak baku, bahkan tidak dikenal di Quran. Ngajak itu ingat Allah, eling Gusti Allah dalam segala hal, ya Allah, 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 Allah. Makanya saya mengingatkan sekian kalinya, ya mendengar itu menurut Quran, ibu bapak lebih penting daripada melihat. Inna sam'a wal basara, mesti ingatan, tidak ono. Inna sam'a itu kan mendengar, wal basara melihat. Sampeyan tidak akan mendapatkan Bapak Ibu Quran innal basara was sam'a, melihat baru mendengar, tidak. Orang kalau ingin sukses di dunia ini hidup lebih banyaklah mendengar daripada melihat. Apalagi yang dilihat belum tentu benar. Sifat Allah Asmaul Husna berapa? Pinten? 90 sama. Digandeng mesti inna sam'a, inna Allah sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu sami, maha mendengar, alim, maha melihat. Tidak ada dibalik, Bu. Mesti inna Allah sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Itu artinya orang itu harus lebih banyak mendengar daripada melihat. Nah, kenyataannya orang di dunia ini lebih banyak suka melihat daripada mendengar. Penelitian psikologi, ya, anak-anak jurusan ilmu jiwa psikologi itu ternyata orang yang suka mendengar itu paling banter 30%. Jadi orang yang hidupnya di antara dua panca indera mendengar melihat, yang lebih banyak mengoptimalkan mendengar itu maksimal 30%. Jadi umumnya orang ibu bapak bahkan bisa sampai 80% orang itu lebih suka melihat.
maka isinya marah. Ya, khususnya bapak-bapak itu Bu, istri sedang rewel, melihat wajah istri kan tambah marah. Wajahnya tambah jelek. Kalau sudah begitu, udah Quran tidak pernah salah Pak. Panjenengan langsung diam saja, dengarkan istri yang sedang marah. Dia mendengarkan istri yang sedang marah itu jelas-jelas jalan menuju surga. Jadi istrinya cerewet, oh suaminya sabar, wah udah masuk surga lebih cepat itu. Maka carilah istri yang paling cerewet Pak. Golek bojo meneng itu adoh swarga. Tapi yang sing sabar. Sabare iku sing angel. Jadi kembali pada saya Nabi Sulaiman coba mendengar. Pemimpin itu mendengar. Surat An-Naml 19 itu. Nabi Sulaiman berjalan lewat lubang semut ya bersama tentaranya. Wa junuduhu, kepala semut orang kecil. Itu kan contoh yang sangat-sangat bagus Bapak Ibu, sikap pemimpin terhadap orang kecil. Jadi udhulu masakinakum lah, kepala semut itu kan perempuan itu, kolak. Kola laki-laki, pakai kolak itu mesti perempuan. Namlatun. Namlatun itu semut laki, namlun semut lanang. Jadi semut itu juga ada laki, ada perempuan. Semut kok nyokot wong lanang itu semut wedok itu. Namlatun. Udhulu masakinakum, konco-konco semut, kita masuk rumah, masuk lubang. Loh, kenapa? Itu Nabi Sulaiman di tentaranya sedang lewat sini, kalau sama menginjak kamu, la yahtimanakum Sulaiman wa junudu wa mereka tidak terasa loh. Sampai nginjak sampean tidak terasa. Iya, yang injak nggak kerasa Bu Pak, tapi yang diinjak. Jenengan ini semut kok tidak gak kerasa. Iya wong menungso gede, apalagi Nabi Sulaiman 21 meter, tentara ini sepatu nitok 2 kilo, mesti gak kerasa. Wahum la yasurun, tapi yang tidak. Tapi ayat itu kan memberi contoh. Fatabassama dhahikan min qawliha, Nabi Sulaiman itu senyum mendengar ucapan semut itu, tersenyum artinya mendengar. Tidak akan menginjak gitu loh. Gampangannya, aku lo krungu, gak mungkin gitu sampean. Tidak kayak pemimpin kita kan, ya, mumpung iso ngidek wong cilik diidek lah. Orang elit ngidek orang alit. Saya itu tidak pernah komentar tentang Pak Jokowi Pak. Baru komentar akhir-akhir ini setelah IKN, baru agak komentar. Lawang tanah negara HGB kok 190 tahun. Itu sudah keterlaluan Pak. Jadi itu tanah negara dikaini investor bangun di Penajam sana, calon ibu kota. 190 tahun baru kembali pada negara. Lalu DPR ya setuju, bodoh gak bener. Itulah orang besar cenderung ngide orang kecil tapi tidak gak kerasa. Wahum la yasurun. 190 tahun Pak. Oh apa karepe? Ya memang tidak laku gitu loh. Coba investasi di Surabaya tidak usah 190 tahun. 190 tahun Pak. Saya tuh tidak pernah komentar ini. Menurut saya sudah keterlaluan. Tidak bisa. Ini tanah mbahmu ya. Investor dipancing-pancing biasanya pandai 20 tahun kan 20 tahun Bu, biasanya tol itu kan balik 20 tahun. Tol 20 tahun. Jadi 20 tahun pertama itu pada yang bangun, bukan duit pemerintah. Setelah 20 tahun kembali pada negara. Pantas lah 20 tahun maksimal biasanya. Ini mboten nih 190 tahun. Berarti Quran tidak pernah salah toh. Jadi semut tadi itu representasi mewakili orang-orang bawah yang seringkali tidak didengar oleh pemimpin. Wahum la yasurun. Tapi Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman mesem. Artinya Nabi Sulaiman mendengar, semut aku krungu. Kak, kalau wong itu zaman wong cilik kok diidek. Ya wong cilik kok dirugikan. Ndak,
Itulah pemimpin, Pak. Jadi pemimpin itu mendengar. Ya, yang didengar orang-orang elit, bukan orang elit. Ya, kadang itu idealnya yang paling baik. Kenyataannya bagaimana di dunia ini bisa sebaliknya. Ini kau bolak-balik sudah sering kita sampaikan Ki Haji Dewartono itu betul. Ya. Jadi ingarso sung tulodo, orang kalau jadi pemimpin di depan tuh berilah keteladanan, uswatun hasanah. Bukan mau itu hasanah, pemimpin itu ojo kakean ngomong. Berilah contoh yang real, uswatun. Jadi Nabi itu buatan mau itu hasanah, uswatun, Pak. Banyak ngomong tapi tidak ada buktinya kan percuma. Ya, uswatun hasanah. Kanjeng Nabi ingarso sung tulodo. Nah, pemimpin kadang-kadang juga jangan merasa di depan terus, bisa kumpul dengan anak buah. Ya itulah ing madya bangun karso, walaupun kadang kita di tengah tetap mau punya usulan-usulan yang bagus, punya inisiatif lah. Ing ngarso apa ing madya bangun karso. Lah dadi rakyat ya tunduk. Tuturi, puturi, andaya. Jadi rakyat sudah mau itu selama perintahi benar. Qurannya juga begitu, atiullah wa atir rasul wa ulil amri. Ketaatan pada Allah, kepada Rasul, tapi juga kepada pemerintah selama pemerintah tidak memerintahkan yang maksiat-maksiat. Itu satu kesatuan. Tidak boleh taat pada Allah, wani pemerintah, tidak bisa, Pak, ayatnya begitu. Ya, kita kadang-kadang buatan ada pada Allah taat pada Rasul. Pemerintah diwanen, selama pemerintah tidak memerintahkan yang salah, kita harus taat. Tidak perintahnya tidak merusak akidah, ukurannya akidah. Ya, soal syariat, soal hukum-hukum kan beda pendapat, monggo mawon. Pemerintah lebih dekat misalnya terawih yang 11 sampean suka 13 ndak bodoh rapopo, biasa, beda pendapat. Kita kunut, kita ndak kunut rapopo. Ya. Tapi hari ini harus kunut terus, menurut saya kunut sebenarnya kan kunut nazilah itu, Pak, mendoakan Palestina, yang mendoakan orang-orang Islam yang dizalimi. Jadi kunut itu kan nazilah katanya. Jadi kalau kita tiap subuh kunut sampai mendoakan semuanya itu kan bagus. Wong kondisinya makin begini. Jadi saya kemarin Jumatan suruh nazilah ya kunut subuh itu sudah nazilah, Pak. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Kita doakan siapapun orang Islam saat dunia. Warhamna wal waqfina wa iyyahum syarra masaibu dunia. Mudah-mudahan orang Islam saat dunia dijauhkan dari bala dan musibah dari orang-orang yang zalim itu. Waqfina wa iyyahum syarra masaibu dunia waddin. Ya, Imam Syafi'i memang menganggap ini harus didoakan terus, kunut, tidak hanya waktu musibah, subuh pun kita doakan saat dunia begitu. Beliau beda pendapat dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kan tidak kunut. Tapi yang menarik Imam Syafi'i ketika di Irak 8 tahun loh. Tiap hari datang ke makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, walaupun beda pendapat, tapi tiap hari datang ke kuburan. Dongakne guru nih. Tapi pendapatnya tidak sama, Pak. Beda pendapat gak apa-apa, tapi hormat pada guru tetap gitu. Jadi Imam Syafi'i sekali lagi kan 8 tahun berguru pada Imam Malik itu hampir 15 tahun, berguru pada Imam Abu Hanifah itu hampir 8 tahun, Pak. 4 tahun di Irak, ke Mekah, 4 tahun pergi lagi. Jadi ilmu Imam Abu Hanifah itu belum semuanya saya, masih banyak belum saya terima gitu loh. Tapi beberapa hal nggak cocok dengan pendapat guru nih. Tapi yang menarik, hormatnya dengan gurunya luar biasa. Tiap hari mesti ke makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu. Ya, Imam Hanafi jelas tidak usah kunut. Imam Syafi'i harus kunut subuh. Ya, beda pendapat kan tidak apa-apa. Saya selalu mengatakan ibu bapak yang bahaya beda pendapatan. 2014, wah ini mulai rame, Pak. Wes ini Senin itu akan ada
Ada berita besar, kalau betul itu masih gue kiran nih Pak. Ya, enggak tahu apa betul, nampaknya iya. Jadi MK kalau memutuskan presiden, wakil presiden boleh 35 tahun, ya, kan katanya hampir pasti Pak Prabowo ngambil wakilnya anak Jokowi, Gibran. Wah, itu makin Megawati bengok-bengok. Ini pengkhianat, saya ini mulai coba digede, ditadani. Ya itulah politik. Politik ayat kursi oleh kursi lali ayat. Politik itu ya begitu itu. Ya, politik itu berjuang. Berjuang itu urusan beras, baju dan uang, Pak. Urusan itu aja. Masa mikir wong cilik, wong PLKB, apa istilah apa bedanya PLKB dan pilpres? PLKB lali ngombe pil dadi anak. Tapi pilpres oleh lungguh kursi jabatan lali rakyate. Kecenderungan orang seperti itu. Ya udah, itulah politik. Makanya di Quran kata politik tidak ada. Politik itu bahasa Arabnya siasat. Siasat nih bahasa Indonesia. Ini dari Quran. Tapi di Quran kata siasat tidak ada. Berarti Allah tidak memandang politik penting. Ya. Jadi, bagaimana kok orang bicara politik Islam sebenarnya di buku-buku yang sedang membicarakan politik Islam adalah pembicaraan menyangkut kepemimpinan Rasulullah. Itu namanya al-imamah. Jadi imamah itu leadershipnya Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi cara memimpin keluarga, termasuk memimpin pemerintahan di Madinah, itu imamah. Jadi pembicaraan politik Islam itu sebenarnya imamah, atau kata lainnya khilafah. Khilafah itu pondok imamah. Cuma ada beberapa teman khilafah itu bentuk negara loh, itu lewong ini rada goblok Pak. Ngaji ini gak tutup lah, saya pelan-pelan aja. Oh, kata khilafah di Quran tidak ada, dan Kanjeng Nabi jelas-jelasan waktu di Madinah mimpin mendirikan negara ya tidak dinamakan khilafah. Nabi mendirikan negara di Madinah, Yahudi, Nasrani, wong kafir jadi siji tidak apa-apa, ya tidak menamakan negara khilafah. Loh, kita kan harus ikut Nabi, ojo ngatur-ngatur dewi. Tapi biasanya khilafah ya ngototan. Wong ilmu niti le ngototan Pak, biasa lah. Ngeyel, angel, tuturannya angel. Ngaji sing bener Quran. Enggak ada kata khilafah. Yang dimaksud kata khilafah di hadis itu imamah, kepemimpinan Rasulullah. Kanjeng Nabi caranya mimpin begitu bagusnya. Terus namanya politik Islam. Tapi kata politik di Quran, karena politik itu siasa rebutan kekuasaan. Lah, jangankan kekuasaan, semua milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil, semua milik Allah. Loh, milik Allah kok kamu buat rebutan, kan enggak benar. Itulah makanya politik itu cenderungnya seperti itu. Yeah. Kembali pada ayat ini Bapak Ibu, makanya Kanjeng Nabi karena kepingin semua orang beriman, padahal bahwa Allah sudah menegaskan dalam At-Taghabun 2 itu ya tahu nggih, waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa Muhammad, aku menciptakan kamu itu sebagian saya takdir kafir, sebagian beriman. Artinya Allah tidak menghendaki semua beriman dan tidak menghendaki semua sebagian ditakdir kafir ben mlebu neraka, sing iman mlebu swarga. Nggih, neraka ben ana sing nggoni, neraka ben ana sing nggoni. Ya bersyukurlah kula lan panjenengan yang ditakdir Allah minal mukminin, sing takwa al muttaqin. Bab ana mukmin tapi nakal, maksiat. Iya iman, tapi ya tetap mau limo, Pak. Iman tapi tetap maling. Loh, kamu sembahyang kok mencuri? Sembahyang kan kewajiban Pak, mencuri itu pekerjaan saya. Kan udah bener. Ada orang namanya begini, lu kamu kok sholat terus tapi masih tetap mencuri? Loh, itu jawabannya. Sembahyang itu kan kewajiban Pak, mencuri itu pekerjaan, kan enggak bener kan? Terus mau limo, maling, main, maton, mendem, madat. Molimo, padahal Molimo itu di zaman Hindu dulu orang ingin menjadi sakti, Mamso, Matyo, Mudro, Maituno, orang yang
banyak minum sakti, banyak makan daging sakti, banyak mencuri sakti, ya kemudian diganti oleh Sunan Ampel tetap mau limo tapi diganti artinya moh perkara limo. Kalau ingin sakti mbah, justru limo niku jangan dilakoni, ojo maling, ojo main, madon, mendem, madat narkoba itu dulu disebut madat. Mendem dari apa? Narkoba itu kalau dulu orang dulu saya pernah diceritakan kulit pohon apa gitu loh Bapak Ibu, itu kalau dilembutkan diminum itu juga mendem. Kalau mendem kan air, kalau madat itu kan pil, sekarang dibuat pil itu, pil ecstasy macam-macam itu madat, psikotropika, narkoba. Dan itu orang mati karena narkoba jauh lebih banyak dengan orang mati karena perang Palestina Pak. Cuma saya tidak setuju di Surabaya hanya war on drug, perang melawan drug ini ribut narkoba. Lek sampean waktu kuliah ngerti, nah, ini orang kecil liwat-liwat apa maksud di mana sekarang di Surabaya kan war itu kan perang terhadap narkoba. Tapi pakai bahasa Inggris, wali kota kita itu war on drug, melawan narkoba. Sebenarnya kan obat narkoba. Enggak tahu Pak, itu supir bemo paham apa enggak? Ya kadang-kadang orang kan suka istilah-istilah bahasa Inggris semua. Ya kita yang pernah belajar kan ngerti itu. Saya tidak setuju sebenarnya dengan di pinggir buru sekarang kan, karena hari ini korban narkoba itu anak-anak kita jauh lebih banyak daripada korban perang Palestina. Loh, kalau sehari orang kena narkoba berat, orang kena narkoba gak bisa waras ya Pak, tidak bisa kembali, itu saraf-sarafnya udah putus. Rokok mawon sulit apa kan nyandu. Saya dulu merokok berat, ahli hisab Pak. Terus kemudian saya berpikir nggak ono manfaatnya rokok, berhenti tahun 96 angel, sampai baru tahun 2000 berhenti 5 tahun. Sekarang kalau ono rokok anyar Pak, tak coba Pak, masih, tapi nyoba dong. Iklannya kan besar, jarum 76 mangga, ya ono apa? Kok ono jarum 76 tapi mangga? Tak coba Pak, ternyata ya tetap jarum 76, cuma rasanya baunya bau mangga ditambah mangga. Ya wis nyacar tok sitok tok. Berhenti itu 5 tahun, ambilin narkoba sulit Pak. Belakang saya itu anaknya angkatan laut sampai sekarang gak bisa waras. Obatnya larang sisan. Itu sarap Pak. Putus. Bahaya narkoba itu. Ya. Lah, fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Muhammad biarkan, udahlah orang-orang yang tetap tidak percaya, yukadzibu itu yang menganggap kamu bohong, Muhammad bohong. Bilang surga tidak pernah terbukti, neraka tidak terbukti. Ini kan ada hubungan dengan ayat sebelumnya kemarin, Pak. Afana jalul muslimin kal mujrimin. Jadi ketika orang-orang Quraisy diingatkan di Muhammad bahwa kamu beriman, jangan nyembah berhala. Orang-orang Quraisy jawab, buktinya sama. Yang beriman juga tidak disiksa, aku juga tidak disiksa, kan sama. Padahal yang dimaksud Kanjeng Nabi itu pembalasan bukan di dunia ini, nanti setelah kematian, di akhirat. Maunya mereka kalau dikatakan Nabi Muhammad orang yang tidak beriman masuk neraka, wujud neraka itu di dunia ini apa? Harus wujud Pak. Karena kayak anak kecil, masjid Jumatan nggih, tapi sampean tukone es krim Pak lho. Wis warga dipadani es krim ya. Itu semua balasan dunia ini nandur. Kanjeng Nabi gitu, di dunia ini nanam. Ya nanam yang baik. Hasilnya ya terserah kamu nandur ya apa enggak. Dunia ini ujian. Lah kamu mengerjakan ujian bisa enggak? Lah itu ukuran itu kematian. Kalau sudah kematian baru diukur lulus dan tidaknya. Jadi panjenengan nandur di dua ini Bapak Ibu, mazraatul akhirah ini baru diukur setelah kematian. Nah sekarang maunya mereka boten loh, aku enggak beriman. Kok mana? Siksanya mana kata desa, pahalanya mana enggak ada. Lah, padahal hidup di dunia ini orang sedang ujian ini belum bisa ditentukan lulus dan tidaknya, orang sedang ujian.
Lihat nanti waktu ujiannya misalnya 2 jam wis mari baru dinilai lulus atau tidak. Ujian panjenengan itu masa berakhirnya kematian. Nah, wis mati baru di wa amma man khaffat mawazinuhu, kan begitu Pak. Sapa sing sakulat, sing berat timbangannya, amal baiknya tapi surga. Wa amma man khaffat, di akhir setelah wafat ditimbang, lo kok amal baiknya khafat, enteng, khafifah itu orang yang enteng, khafat. Yang dimaksud itu amal baik Pak, bukan fa amma man saqulat mawazinuhu. Wong maca terjemahan ndak maca tafsir. Barang siapa yang berat timbangannya, berarti sapa sing lemu swarga. Berarti hu amma man khafat, sing ringan timbangane, berarti wong sing kuru. Yang ditimbangkan bukan badan kita. Iya sapi, Bu. PT yang timbang badannya, makin banyak dagingnya, harganya mahal. Menungso diukur moyo dagingnya, yang diukur amale. Ya, jadi amma man saqulat mawazinuhu, saudara-saudara, barang siapa yang badannya besar surga, monggo sing lumu-lumu mawon kabeh, kan begitu akhirnya. Nggih. Lek khafat ringan ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa, hidup ini ujian, hidup ini nandur. Nanti setelah wafat baru dilihat tanduranmu panen apa enggak. Lu gak nandur kok panen, ya itu orang sekarang. Enggak melok ujian kok njaluk lu lulus. Ya. Tidak bisa Pak. Jarno itu urusan saya. Ya. Zarni, Allah seringkali Bapak di Quran mengakhiri ayat begitu. Sudah itu biarkan Muhammad, tugas kamu kan hanya mengingatkan. Dakwah ilallah tadi. Ya. Tetap tidak ingat Allah, tetap tidak percaya, sudah itu urusan saya. Tetap yukadzibu, bohong, kamu Muhammad, kamu tuh bohong, mana surga, mana neraka. Itu yang dikit bohong. Kamu tuh gila kan begitu, malah lama junun. Diam aja kamu, enggak usah marah. Min haitsu la ya'lamun. Ya. Sawadharni wa man yukadzibu bi hadzal hadis. Jadi ini kan ada hubungannya dengan bahwa orang beriman masuk surga, orang yang tidak beriman masuk neraka. Ya, kemudian diceritakan ada hubungannya dengan orang nanam kemarin. Ya. Jadi nanam, bapak kalau panen langsung zakat, langsung sedekah. Nah, anaknya bapak wafat, anaknya enggak boleh, satupun orang miskin enggak boleh diberi. Kemudian malam itu paginya mesti panen kurma, panen anggur, malamnya sudah dihancurkan Allah. Terus baru ya Allah, kami salah, kami berdosa, kami akan nandur lagi, nanam lagi ya Allah. Kami berjanji kalau nanti panen akan mengikuti kebaikan ayah saya, atau langsung sedekah, langsung infak. Akhirnya panen banyak Pak. Memang orang sedekah itu dikembalikan Allah lebih banyak, itu janji Allah ya. Jadi jarno urusan saya Muhammad, udah kamu ndak bisa memaksa kan. Innama fadzakir innama anta mudzakir wa lasta alaihi bimusaitir. Kamu ndak bisa memaksa, ndak bisa ya. Itu yang saya juga sering nyinggung Pancasila kan itu Pak. Ini kebablasan kita, pemimpin kita, ketuhanan yang Maha Esa itu juga dakwah mau diingatkan sing ndak bertuhan mesti ini boleh. Lah cara Quran, lah ndak bertuhan, kemarin orang ndak bertuhan di Padang pegawai negeri dihukum berapa tahun? Yaitu urusan negara. Kalau saya kembali pada Quran, urusan iman tidak, bukan urusan kita, urusan Allah. Urusan kita hanya mengingatkan Pak. Kemarin ada pegawai negeri di Padang, dia punya anggota sudah 1.000 orang ya, ateis, tidak percaya Tuhan. Jangan begitu. Di Saudi lebih banyak, 16% Pak. Saya sudah nyampaikan kemarin tuh, saya cek ulang di Iran 47% orang ghairu mutadayyin, tidak beragama. Libanon juga tinggi 36, di Saudi 19. Sebetulnya mereka bukan anti agama Pak, belenek dengan pemimpin yang segalanya serba dipaksakan. Di Iran itu Bu, betul pakai jilbab dibunuh.
Di Saudi sampai ndak pakai jenggot langsung kafir kamu. Saudi harus pakai jenggot, Pak. Lah umumnya jenggot itu sunnah. Ndak jenggotan ya nggak apa-apa. Cari sunnah yang lain. Tapi ndak di Saudi ndak pakai jenggot malun kamu kafir, harus, Pak. Di Saudi ndak pakai jenggot, kalau penduduk Saudi bisa dihukum. Itu artinya apa? Segala-segala dipaksakan orang itu apa ya? Belena. Sebenarnya bukan anti agama, belena dengan model-model kepemimpinan oleh negara itu ya segalanya dipaksa. Model Timur Tengah rata-rata modelnya kan doktrin, Pak. Doktrin, Pak. Enggak kayak kita baca tafsir, diterangkan. Ini pendapat yang benar. Enggak mau ya mau. Wah, di sana ini yang benar, lainnya enggak bisa, Pak. Ya akhirnya ya yang terjadi di Timur Tengah isinya begitu. Termasuk kita doakan orang-orang Palestina ya sabar lah. Itu rasanya balurgari ya, orang Palestina yang di Yerusalem mana ya bendino mangan McD dengan orang Yahudi ya apa-apa orang itu orang yang di jalur Gaza kan orang model-model Kartosuwiro ya. Waktu melawan Belanda itu enggak boleh apa diplomasi, enggak boleh kudu ngangkat senjata terus. Model-model okol. Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, perang itu terakhir. Ayo orang Madinah ditelok Yahudi Nasrani Majusi tidak mendirikan negara, harus kita hidup damai dalam satu negara Madinah. Tetap yakin mana mau gua tetap yakin lakum dinukum melihat tetap didakwai. Ya ini orang jalur Gaza kan orang ngejak perang aja. Ya hidup memilih, mau ya tetap sebagai muslim kita tetap doakan agar mereka sabar. Ya tapi kalau sudah begini kan juga apapun perang kan tidak diperintahkan di dalam Islam. Kalau Nabi pun buat perang, Nabi itu tidak pernah membunuh orang. Perang itu dakwah, Pak. Nabi itu kalau tidak diserang desa, ya tidak nyerang. Itu pun ketika sudah satu melawan satu, Nabi itu tidak pernah membunuhnya. Mesti kamu sudah mau beriman, tidak bersyahadat. Ya tidak mau Muhammad, ya udah pulang aja. Oh, Nabi Muhammad tinggal membunuhnya, kok tidak membunuh? Apa Nabi Muhammad itu perintahnya harus membunuh orang? Oh, aslama itu menyelamatkan. Bahasa lainnya merahmati, rahmatan lil alamin. Ibu bapak akhirnya orang-orang yang diselamatkan Nabi tidak jadi dibunuh itu, Bapak Ibu pulang masuk Islam, tidak sekaligus waktu itu memang masuk Islam dengan seluruh suku malahan. Baru jitu min indi khairin nas, baru ketemu orang paling baik. Loh, siapa itu Muhammad? Muhammad itu baik loh, jangan diperangi. Nah, karena apa? Karena mendulukan akhlak. Makanya saya cuma mengatakan bahwa Nabi itu kalau mengambil keputusan tidak pernah mendulukan hukum, akhlak. Maka ketika dilepas menggunakan akhlak, menggunakan hukum syariat boleh Pak dibunuh karena memerangi Nabi, tapi tidak pernah membunuhnya. Pulang malah gitu, malah masuk Islam kabeh. Itulah orang Jawa mengatakan kekerasan orang itu dengan halus, ya Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Kekerasan orang itu begitu. Makanya antuhsina ilaman asailaika. Ya Muhammad harus dibunuh, orang buta di depan Masjid Madinah itu loh, terkenal tuh riwayat terkenal itu loh, Pak. Muhammad harus dibunuh, saudara-saudara. Muhammad caci maki berhala kita harus dibunuh. Nabi Muhammad datang bawa sarapan. Sarapan di sini, sarapan. Disuapi Bu, minum halus kayak anaknya ngono. Siang Muhammad harus dibunuh. Makan siang. Sore ngono, sampailah itu. Nah, Nabi wafat diteruskan Abu Bakar. Abu Bakar wis meniru Nabi, wis dihalus-halus ngono, ditampar. Siapa kamu? Orang yang menyuapi aku pagi siang sore, orangnya halus. Abu Bakar ngaku. Yang menyuapi sama itu Nabi Muhammad, orangnya sudah wafat. Aku itu Abu Bakar. Akhirnya masuk Islam. Jadi orang itu kan ya diukur, kamu Islam enggak langsung diukur hari itu tidak bisa, Pak. Ya, ketika dengan akhlak yang bagus, itulah liutamima makarimul akhlak. Saya sering mengingatkan di mana-mana Bapak Ibu. Ya, saya nanti itu dengan Kapolda, dengan Ketua Muhammadiyah, dengan Ketua NU di Al-Falah.
ya ngumpulkan tokoh-tokoh lah supaya menjelang pemilu damai kan begitu ya, siap mawon lah ya. Politik ya lah, kalau di Jawa Timur damai lah insya Allah ya, karena ini Bapak Ibu ini kan Jawa Timur menjadi ukuran. Siapa yang menang di Jawa Timur menang dari presiden, ukurannya kan di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini ukuran. Nah, sering gegeran kan bukan orang Jawa Timur, insya Allah. Kalau saya optimis siapapun yang jadi presiden ya monggo mawon lah. Bahkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, tapi ya itu yang sekarang sudah menjadi tim sukses Pak. Loh, itu memang timnya yang sukses. Kan ini bisa kayak duit Pak. Tim sukses, timnya yang sukses itu tim ya Pak. Yang penting bagi-bagi. Ya, ya. Inna kaitimatin wa umlilahum wa umlilan nunda sama ingsun lahum Muhammad, memang mereka tidak langsung saya hukum ya. Ibu bapak, umat Nabi Muhammad lek salah lek dosa kan bukan langsung dihukum. Itulah rahmatan lil alamin yang sudah sering kita sampaikan itu. Lek umat terdahulu salah dosa langsung dihukum yeah. Nabi Musa sekali lagi yang contoh yang paling umum mawon yeah. Ibadah mingguannya ya hari Jumat Pak, sama terus jaluk usul Nabi Musa ojo Jumat, minta pindah Sabtu saja, Allah mengabulkan. Hari Sabtu ternyata juga illa qalilan minhum sing ibadah Sabtuan itu ya titik. Nabi Musa ya Allah ternyata hari Sabtu sama aja dihukum. Nabi Musa kapan? Sekarang. Makanya orang yang tidak Jumatan, tidak Sabtuan Bu, pulang waktu itu mancing rono ikan menepi di sungai Nil, menepi di laut. Mulai tapi wajahnya berubah kerah, kunu kirodatan khosin. Kemudian tertegas dengan surat Al-Maidah 65 yang jadi bedes itu kerah itu sing nom-nom, syubanuhum sing tua-tua, sing ndak Jumatan, ndak Sabtuan, dadi babi langsung. Bapak-bapak khususnya Jumatan penuh macam sampean. Lek dihitung sing Jumatan dengan yang Jumatan banyak yang mana? Ya kasih nggak Jumatan Pak, masjid sampean nggak cukup. Kok mboten dadi babi, nggak dikerapa? Loh ditunggu oleh Allah. Nggak Jumatan kan dari ini. Minggu depan, Jumat depan, Jumatan nggak sampai meninggal dunia dihitung oleh Allah. Itulah rahmat yang paling besar itu. Umatin Muhammad lek salah lek dosa ndak langsung dihukum, ditunggu tobat kok enggak sampai akhir hayat. Ini wa umlilahu Muhammad, sudah biarkan, memang saya tunggu dia, ndak langsung saya hukum, tak tunggu, kalau dia nanti baik ya baik. Wa umli yeah. Nabi Musa bawa Taurat dari Gunung Tursina gitu, terus 40 hari sebagian umatnya nyembah patung sapi. Waktu itu perhiasan istri-istri jadi patung kecil sapi gitu Bu, pedet. Loh, ya Allah, umat saya tidak nyembah panjenengan, dibunuh waktu lu. Nah sekarang nyembah HP, keluar sama dengan nyembah HP. Berdoa Pak. Kalau orang jahiliyah itu syiriknya dengan berhala, menganggap berhala punya kekuatan sama dengan kekuatan Gusti Allah, kan syirik. Kita kan sami mawon panjenengan menganggap HP lebih penting dari Gusti Allah. Apa niku mboten syirik? Kok mboten dibunuh? Lah itulah umli lahu Muhammad, orang yang salah-salah tak tunggu tobatnya. Itulah akhara adzaqami. Ya, jadi kita ditunggu sampai akhir hayatnya menjadi baik atau tidak. Gitu. Wa umlilahum Muhammad, memang mereka yang mendolimi kamu, tidak percaya kamu, mengatakan kamu orang dolim, jarno wae, aku sing bales, tak tunggu sampai akhir hayat, iman enggak? Itulah akhirnya ibu bapak Quran dawuh model orang amanu summa kafaru summa amanu. Iman, kafir, alhamdulillah, mau wafat, iman, bagus. Lah yang repot yang amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru. Lah kafir yang kedua ini tambah nemen, summa zdadu kufran. Ya sudah, itu pilihan mereka dan dipaksa oleh Allah.
Ya. Jadi inna kaiti matin, udah Muhammad, rekodoyoku, model-model kekuatanku tetap lebih kuat daripada cara-cara mereka. Amtas alhum ajron, Muhammad, kamu kan tidak minta mereka ajron, pahala. Ketika kamu mengingatkan jangan nyembah berhala, kamu kan tidak minta duit, ajron. Ya, ya, Bapak Ibu. Ya tidak, Nabi Muhammad tidak pernah minta. Tapi kok tetap tidak beriman. Fahumin mongremus kolun, sehingga kamu ketika menyampaikan dakwahmu kemudian mereka dimintai duit sing akeh sampai mereka punya utang, kan tidak, betul. Ibu bapak ada, saya tidak usah nyebut, memang ada beberapa jamiah di Indonesia ini ada yang apa istilahnya zakat harian, mingguan, bulanan, bahkan lewis Maret keluar dari organisasi itu ada, Pak. Saya kemarin ketemu, gimana cara mengingatkan? Wong supir saya dulu juga begitu, anak gedangan, Pak. Jadi zakat itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan, walaupun tidak duit harus, Pak. Akhirnya sampai melarat-larat baru keluar dari organisasi itu. Enggak, Pak. Zakat setahun sekali, itu pun kalau harta panjenengan ngumpul setahun seharga podo 95 gram. Tapi walaupun tidak mampu zakat, tetap dianjurkan sedekah, infak. Ya. Tapi setahun sekali. Bagaimana orang sekarang kan saya ini kan pengurus zakat Jawa Timur, Pak Basnas, pimpinan, Pak. Kemarin saya diprotes di Pamekasan, Surah Kiai. Lupa zakat itu harus setahun. Jadi pegawai negeri itu instruksi presiden, Bapak Ibu, instruksi presiden itu sekarang pegawai negeri ASN itu yang gajinya sebulan 6,5 juta, kalau sudah 6,5 juta harus zakat, Pak, 2,5%, berarti 150.000, Bu. Langsung dipotong tuh sekarang. Termasuk wali kota Surabaya itu hebat, potong langsung. Pegawaiku di Surabaya sing 6,5 juta langsung potong 150.000. Sopo sing nggak mau ngomong saya, alhamdulillah kata Mas Heri semua mau. Ya, Mas Heri bagus. Jadi itu zakatnya pegawai negeri Surabaya sebulan bisa 2,5 M, Pak. Tapi manfaatnya ya gede, Bu. Mas Heri itu udah rumah sakit kurang ajar, dia iso bayar, lapor Basnas Surabaya, bayari. Area sekolah Surabaya sepatu niru suara besar, ngomong wali kota ganti. Bagus, Pak, kemanfaatannya bagus itu. Banyak orang memuji wali kota Surabaya, ternyata orang yang luar biasa. Oleh 2,5 M itu dari pegawai negeri tok, belum dari pabrik-pabrik itu, infaknya, CSR-nya. Ya, jadi bagus, ya. Jadi hal-hal seperti itu tergantung memang. Ya, kalau zakat, ya, dan enggak setahun infak, ya. Jadi gajinya kalau hitungan MUI memang itu kan 6,5 juta Bapak, itu kan enggak usah nunggu setahun, enggak usah. Ya tiap bulan langsung potong biar enggak kabotan. Lupa kan harus setahun. Nah, ini sudah keputusan pemerintah, instruksi presiden. Dan itu baik, kan atiullah wa rasul ulul amri. Taat Allah, taat pemerintah, taat Nabi, taat pemerintah. Lah ini perintah yang baik. Itu zakat. Dan itu memang harus bagus. Instruksi presiden nomor 4 tahun 2014, Pak. ASN itu harus berzakat ke Basnas. Ya. Ini harta di luar ASN silakan zakat ke yang lain silakan, itu instruksi presiden dan manfaatnya sangat besar. Ya. Amtasat buat dan wahum membuat tidak, ya. Fasbir li hukmi rabbika Muhammad, makanya kamu sudah bagus ngajak mereka beriman, tidak beriman sabar. Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut, kamu jangan seperti Nabi Yunus. Sahibil hut itu ikan, kamu sabar, sudahlah, kamu didolimi, kamu dilempari batu, sabar, dan kamu doakan umatmu juga sabar. Sahibil khut itu ibu bapak itu yang maksud Nabi Yunus. Nabi Yunus itu sama dengan Nabi Muhammad, Pak, di Basrah Irak sana tugasnya. Lah
Orang-orang yang kafir memusuhi itu sangat kejam. Lah Nabi Yunus itu waktu itu kasihan, lek aku gak apa-apa disakiti, didolimi, aku betah. Tapi umatku kasihan. Belum diperintah Allah hijrah dari, maunya pindah hijrah dari Basrah menuju Palestina. Arpe numpak perahu, numpak kapal. Belum diperintah Allah. Jadi kurang sabar Nabi Yunus. Makanya apa? Karena kapal itu jumlahnya terbatas, Nabi Yunus tidak oleh tiket diundi Pak. Dalam keadaan itu akhirnya terpelanting masuk laut ditamani ikan itu. Terus di sana moto niko, dungo Allah niko, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu salah, tapi jalur sepuro Gusti Allah lanjut di sepuro Pak. Ya, tapi Muhammad kamu sing sabar, ojo kaya Yunus durung diperintah hijrah kau wis hijrah. Lah ini Muhammad kan boten Pak. Dicoba dulu ke Habasyah, coba dulu ke Taif. Baru perintah Allah sudah Muhammad kamu pindah ke Madinah, baru. Tapi sing sabar. Dan memang kalau urusan sabar tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan seperti sahibil khut yang memiliki ikan, artinya orang yang pernah masuk ikan diselamatkan dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ibu bapak, saya kira inilah kajian kita pagi hari ini. Sekali lagi intinya satu ya, bahwa tugas kula lan panjenengan sama dengan Kanjeng Nabi mengingatkan orang. Ini diilingi pancet ya sudah tugas mereka. Satu, dua, sabar. Nggih. Idnata wa huwa maktum wallahu alam bisawab. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna wa auladana wa auladana wa aulatan ya Allah, semua anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban kafiya wa shifaan min kulli da'in wa saqam wa darajatan fi ahli tin ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.